Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari ini. Bukankah hari ini, waktu ini, saat ini adalah hal yang tepat untuk kita memberikan sorak-sorai kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita hingga detik ini. Bukan karena apa yang kita dapat, bukan karena apa yang kita mau, tapi karena Tuhan tidak pernah melepaskan penyertaannya bagi kehidupan kita semua. Oleh karenanya jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, sebelum kita bersiap-siap untuk masuk di dalam hadiratnya dalam ibadah sebentar, bisakah kita memberikan sorak-sorai kita bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ayo Victory Outreach, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya Tuhan punya hal yang ajaib, indah, luar biasa buat kita semua. Oleh karenanya dalam waktu ibadah kita sebentar, mari kita siapkan hati kita datang dengan lapar dan haus akan Tuhan dan akan kebenarannya. Niscaya selesai dari waktu ibadah kita sebentar, saudara akan dikuatkan, dihiburkan, dan mengalami perubahan-perubahan yang akan membuat hidup saudara menjadi lebih baik. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat hidup kita menjadi lebih baik? Mari kita sama-sama beribadah pagi hari ini dan selamat beribadah. Haleluya. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Victory Outreach Bandung Indonesia. Saudara siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini? Amin, amin. Olive siap, Olive? Amin, siap. Shalom siap? Siap. Dan saya yakin saudara di rumah juga udah siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Biar bukan mulut kami yang menyanyikan puji-pujian saja, tapi kehidupan kami juga bernyanyi bagi Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami meninggikan namamu di tempat ini, di rumah kami. Dan kami bersyukur kejadianmu dahsyat dan ajaib bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sama-sama yuk kita mau nyanyikan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Kita mau satukan suara kita. Kita mau menyembah Dia karena Dia Allah yang besar. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu
bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kau mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang menjadi pelindung kami. Engkau Allah yang memberikan kami keamanan. Engkau yang memberikan kami sukacita. Engkau memberikan kami kekuatan. Dan pagi hari ini kami mau bersuluh kepada Engkau. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and every breath, and all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
are worthy, God. You are worthy, Jesus. You are worthy, God. You are worthy, Lord. You deserve the praise. Oh, you are worthy, Pagi hari ini, pada saat kita di dalam hadirat-Nya, saya mau berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan saudara, pergumulan saudara di hari-hari belakangan ini. Namun saya tahu satu hal yang pasti, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli terhadap umat-Nya. Oleh karenanya, atas nama saudara, mewakili saudara, saya mau datang di hadapan Tuhan untuk membawa setiap permohonan saudara, berdoa bagi saudara, dan percaya Tuhan jamah dimanapun saudara berada. Tuhan buka jalan, buka pintu bagi hal-hal yang saat ini tengah saudara hadapi dan tengah saudara gumuli. Jika saudara percaya, pagi hari ini Tuhan jamah, Tuhan jawab setiap hal yang saat ini kita percaya untuk Tuhan bekerja di dalamnya. Angkat kedua tangan saudara, dan mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa di dalam nama-Mu, Allah yang besar dan perkasa. Membawa setiap permohonan, petisi, aduan setiap umat Allah yang pagi hari ini mengalami pergumulan dan persoalan dalam aspek-aspek hidup mereka. Beberapa dari mereka mengalami sakit penyakit yang saat ini Tuhan membutuhkan kesembuhan, dan kami mau percaya, hamba mau percaya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Rafa menyatakan kuasa menjamah setiap tubuh yang sakit pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, pulihkan, sembuhkan kehidupan mereka yang saat ini tengah mengalami sakit secara jasmani. Terima kasih Tuhan. Hamba pun berdoa saat ini buat setiap mereka yang mengalami persoalan-persoalan di dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan, dan hal-hal yang saat ini menekan hidup mereka. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang peduli mengasihi mereka semua. Hamba berdoa memohon karena percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan mereka. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, Engkau jamah setiap keluarga, anggota keluarga, setiap lembaga pernikahan, setiap anak-anak mereka, setiap hubungan yang ada. Dan Tuhan, hamba percaya Engkau sanggup menjamah dan memulihkan setiap keadaan yang saat ini mengalami konflik, kerenggangan, ketidakintiman, argumentasi, kesalahpahaman apapun bentuknya pagi hari ini. Dengan kasih dan kemurahan Tuhan, biarlah ada aliran yang memulihkan kehidupan hubungan yang mereka jalani pagi hari ini. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga di tengah hal yang saat ini mereka alami, kondisi-kondisi ekonomi yang menekan, kondisi-kondisi keuangan yang saat ini menekan kehidupan mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan membuka jalan dan membuka pintu-pintu baru, memberkati setiap usaha mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan pagi hari ini. Biarlah pintu surga, jendela surga terbuka atas setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, dan Engkau cukupkan dengan cara-Mu yang supranatural pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang goyah Tuhan yang akan topang, mereka yang mengalami luka, mereka yang mengalami hal yang menekan batinnya, hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari Engkau yang akan jamah sertai topang, hiburkan mereka untuk mereka boleh terus berdiri dengan dua kaki mereka, percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk kebaikan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh permohonan doa ini hamba mau bawa ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya Tuhan sudah dengar dan Tuhan jawab setiap doa umat Tuhan.
Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sama-sama jemaat Tuhan yang percaya pagi hari ini katakan amin. Sekali lagi, bisakah saudara berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan kita yang mengerti, peduli dan mengasihi kita semua. Saya terlalu percaya pagi hari ini hal-hal supranatural sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Namun saya pun percaya masih banyak yang bisa Tuhan lakukan, yang telinga saudara belum dengar, yang mata saudara belum lihat. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Ada hal baik, ada rencana besar yang belum termanifestasi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya tetap setia, tetap taat, karena waktunya akan tiba di mana saudara akan terkagum-kagum, terkejut, kaget, takjub karena pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini saya berdoa saudara pagi hari ini boleh datang dengan lapar dan haus karena Tuhan punya kebenaran yang lagi dan lagi akan memberkati kita di dalam ibadah yang sedang kita jalani pagi hari ini. Oleh karenanya mari kita mau ajak siapapun yang bisa kita ajak untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara bisa berbaik hati kepada mereka, jadi berkat dan membagikan link yang ada agar kita diberkati, mereka diberkati, banyak orang diberkati. Berapa banyak dari kita yang mau memiliki hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang? Silakan share linknya sekarang untuk kita bisa sama-sama mendapatkan berkat-berkat ajaib luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam hadiratnya pada saat kita beribadah pagi hari ini. Beberapa hal ingin saya sampaikan saat ini untuk agenda yang kita lakukan dalam waktu 1 minggu ke depan. Jangan lupa nanti sore para pemimpin baik itu di Bandung dan juga di Center Papua, kita akan terus memperlengkapi diri kita di dalam kelas kepemimpinan. Pastikan pukul 5 untuk yang di Bandung dan pukul 7 yang ada di Papua. Boleh terus setia bergabung sehingga kita boleh menjadi pemimpin yang ada di level yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan, dan untuk dampak yang ingin kita lakukan kepada lingkungan sekitar kita di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Lalu yang berikutnya hari Senin kita pun tidak akan jemu-jemu untuk merendahkan hati kita di dalam doa pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Kita mau terus bergantung kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita punya, sesulit apapun atau mungkin terlihat mustahil bagi kita, bergantung kepada Tuhan adalah hal yang paling tepat untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang mustahil di mata manusia terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita memiliki akses yang bisa kita ambil lewat doa bersama besok jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Pastikan saudara melihat link yang disediakan di medsos Facebook Victory Outreach Bandung, atau juga saudara akan mendapatkannya dibagikan secara broadcast atau personal di dalam acara besok melalui telepon yang akan diberikan broadcastnya kepada saudara. Dan ketika saudara mendapatkannya lagi dan lagi, jadilah berkat, bagikan linknya dan kita sama-sama mengetuk pintu surga dengan sikap iman percaya kita bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang mustahil di mata kita sebagai manusia. Praise the Lord. Hari Selasa, para pemimpin kembali kita akan bertemu di Lewisari dan kita mau berdoa, kita mau berbicara, kita mau terus melihat hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan, memastikan semuanya berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan, mendapatkan hikmat Tuhan sehingga kita boleh betul-betul melakukannya dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Para pemimpin, esok hari, maksud saya hari Selasa, jam 6:30 kita akan kembali berkumpul di Lewisari dan kita akan sama-sama melihat dan menganalisa hal-hal yang perlu
kita lakukan. Lalu yang berikutnya, hari Rabu dan hari Jumat, Live Group Bandung Timur, Live Group Lewisari akan terus setia untuk bersekutu bersama-sama. Saya mendorong saudara untuk saudara bisa bergabung jika saudara belum bergabung. Dan untuk saudara yang sudah bergabung, setia bergabung. Dan ajak terus teman-teman kita untuk bisa sama-sama bergabung dan sama-sama dikuatkan di dalam persekutuan live group kita di hari Rabu daerah Bandung Timur dan di hari Jumat untuk daerah Lewisari dan sekitarnya. Saudara bisa hubungi saya, saudara bisa hubungi Sister Ira atau Brother Jason untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Praise the Lord. Lalu hari Sabtu pagi jam 5, mari kita sama-sama berdoa. Para pemimpin, kita akan sama-sama terus bergantung kepada Tuhan. Tidak ada strategi yang lebih tepat untuk melihat semua menjadi lebih baik selain bergantung kepada Tuhan, berlutut di hadapannya dan menyerahkan pemikiran kekuatan kita selaras dengan pemikiran dan kekuatan dari Tuhan saja. Maka akan ada banyak hal-hal yang baik yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kita dan melalui kita. Para pemimpin, hari Sabtu pukul 5 pagi kita akan setia berdoa bersama-sama, mempercayai Tuhan bekerja untuk kebaikan seluruh hal, seluruh aspek dan seluruh ministry yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya rasa itu saja pengumumannya untuk sepanjang minggu ini. Pastikan saudara mencatatnya dan bergabung di dalamnya. Dan berikutnya saudara akan melihat tayangan dari pengumuman Victory Outreach International. Tuhan memberkati saudara. Coronavirus. The Has identified the cause of the mysterious new virus. coronavirus. Around the world have now reported more than 1 million coronavirus cases. In 2020, the world was shut down. When everything stood at a standstill, Victory Outreach kept moving forward. Circumstances tried to isolate us, handcuff us, even discourage us. But we still gathered. We still reached people. We still planted bases. You can't stop Victory Outreach. Now we're back and stronger than ever. We're just getting started. And this 2022, we're coming together under one roof in Anaheim, California for World Conference. It's a move of God that is taking place. There's a world shaker in you. There's someone that's going to take their high school in you. I believe I'm talking to some pioneers in the room that are willing to take some risks, go to another land, go into their city, make a difference. God wants to do something new through the third wave generation because he wants to do something new for Victory Outreach International. Puji Tuhan, sekali lagi mari kita sama-sama bergabung di dalam setiap agenda yang ada, agenda mingguan yang ada, agar kita sama-sama boleh berkembang di dalam pengenalan kita akan Tuhan, berakar di dalam kebenarannya, dan hidup kita boleh diubahkan karenanya. Pagi hari ini firman Tuhan akan segera disampaikan, namun mari kita setia di dalam pemberian kita lewat persembahan dan persepuluhan. Mari kita kelola apa yang Tuhan percaya, jiwa-jiwa yang ada dan juga amanat agung untuk jiwa-jiwa yang terhilang dan terluka boleh kita lakukan. Mari kita setia menjadi partner ilahi Tuhan, melihat lebih banyak jiwa dimuridkan dan melihat lebih banyak jiwa boleh mendapatkan kesempatan diselamatkan, berbalik dari jalan yang jahat dan mulai berjalan menuju kerajaan surga yang kekal. Namun semuanya itu boleh terjadi, bisa terjadi jika kita setia
setia di dalam persembahan dan persepuluhan yang ada, agar kita sama-sama boleh memakainya untuk kepentingan-kepentingan ilahi dalam pemenuhan amanat agung yang Dia percayakan kepada kita semua sebagai pengikutnya. Oleh karenanya mari jemaat Tuhan, kita sama-sama lakukan ini, kita sama-sama mau membuat dunia ini boleh digarami, boleh diterangi oleh kasih Kristus yang sudah bekerja di dalam kita. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini jadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan untuk melihat amanat agung terlaksana. Satu hal yang pasti, saudara akan diberkati karena itu adalah apa yang firman Tuhan janjikan. Pada saat kita setia dalam memberi persembahan dan persepuluhan, tingkap langit akan dibukakan. Taburan yang kita berikan, tuaian akan kita terima. Dan Allah adalah ya dan amin untuk janjinya. Kita akan melihat banyak berkat Tuhan yang Dia akan curahkan karena Dia tidak berbohong ketika Dia berjanji. Mari jemaat Tuhan, jika saudara siap memberi, siap diberkati, siap menjadi berkat, tundukkan kepala saudara dan mari kita sama-sama berdoa dan mempersiapkan pemberian kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk menjadi bagian dari pergerakan surga dalam pemenuhan amanat agung, penjangkauan dan pemuritan mereka yang terluka lewat pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai dengan hikmat yang Kau turunkan setiap keuangan yang ada untuk jiwa boleh selamat, dimuridkan dan dibangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu yang adalah benar adanya. Berkati setiap taburan, berkati setiap ketaatan, berkati setiap kesetiaan. Mereka yang memberi karena adalah janji-Mu terjadi untuk mereka yang setia, taat, bersyukur dalam memberi seperti yang firman-Mu sudah katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pemberian ini ke dalam tangan-Mu dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di atasnya. Kehidupan banyak orang diberkati dan kehidupan kami diberkati karena adalah janji-Mu untuk hal itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi sama-sama semua. Yang percaya katakan amin. Jika saudara siap untuk memberi, saudara bisa memberinya melalui metode online dan melihat layar yang berikut untuk memfasilitasi pemberian kesetiaan saudara dalam persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pagi hari ini saya tidak sabar untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saudara. Mari kita sama-sama persiapkan untuk menerima benih kuasa, benih kemerdekaan, benih pemulihan, benih kekuatan yang akan berbuah dalam hidup kita lewat kebenaran yang akan disampaikan sebentar lagi. Oleh karenanya, dimanapun saudara berada saat ini, siapkan hati kita dengan kita menyembah Tuhan lewat satu lagu lagi yang berikut ini. Mari kita sembah Tuhan sama-sama pagi hari ini. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biar hati kita menjadi tanah yang gembur untuk ditaburi benih, sehingga benih yang ditabur bertumbuh kuat di dalam setiap kehidupan kita.
Let's we worship Him. You want to say, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jika saudara sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan, menghidupkan, memperbaharui dan memulihkan hidup saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di kitab Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Yehezkiel 16, 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan baca buat saudara. Dan setelah itu kita berdoa. Yehezkiel 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Het. Ayat yang keempat. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Ayat yang ke-6. Maka kata Tuhan, aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Engkau harus hidup. Lihat siapapun yang ada di sekeliling saudara atau kiri kanan saudara pagi hari ini dan katakan, engkau harus hidup. Karena Tuhan punya rencana besar buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua, urapi hamba-Mu pada saat menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap telinga yang mendengar, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendengar, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada kita semua melalui kitab Yehezkiel 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan di dalam teks yang kita baca, kita melihat firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yehezkiel untuk kembali dia sampaikan kepada umat Israel tentang kondisi umat Israel dan apa yang akan Tuhan lakukan mengenai hal tersebut. Yehezkiel sebagai hambanya dipilih Tuhan untuk menyampaikan persis apa yang disampaikan Tuhan kepada dia untuk bangsa Israel. Tuhan pilih Yehezkiel dan Tuhan katakan, aku akan berbicara untuk bangsa Israel lewat kamu, sampaikan dan sampaikan seperti yang aku katakan. Oleh karenanya, saudara jangan cepat marah atau cepat sakit hati pada siapapun yang menyampaikan kebenaran, karena mereka hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan untuk saudara melalui mereka. Saya tahu kadang panas di telinga, saya tahu kadang tidak seperti yang kita mau dengar. Bahkan sering melawan perasaan kita ketika kebenaran disampaikan. Tapi mengertilah, semakin pahit obatnya, semakin mujarab dampaknya. Jadi saya akan tetap meminta saudara minum obat walaupun pahit. Karena buat saya kesembuhan saudara, pemulihan saudara lebih penting daripada apa yang saudara rasa. Di samping itu, sebagai seorang pengkhotbah, saya lebih suka orang tidak menyukai saya sekarang karena obat yang saya berikan. Namun bersyukur nanti karena terjadi kesembuhan dan pemulihan dalam hidupnya. Saya lebih suka orang lebih tidak menyukai saya karena hal yang menyakitkan yang saya sampaikan sekarang, daripada mereka harus mengalami keadaan yang lebih buruk di kemudian hari. Jadi saat ini Tuhan memilih Yehezkiel untuk menyampaikan persis apa yang dia ingin sampaikan kepada umat Israel. Tuhan mengatakan kepada Yehezkiel untuk menyampaikan apa yang dia katakan tentang kekejian yang dilakukan bangsa Israel dan apa yang akan Tuhan lakukan kepada mereka. Dan saudara tahu, ketika saya mendengarkan atau membaca sesuatu, maka saya adalah tipikal orang yang akan mulai menggambar sebuah adegan di dalam pikiran saya tentang apa yang saya dengar atau yang saya baca. Jadi ketika saya mendengar saudara sedang cuci piring misalnya, maka saya bisa menggambar sebuah adegan bahwa saudara sedang beradegan cuci piring. Ketika saudara mengatakan bahwa saudara sedang bermain bola, maka saya pun sedang menggambar sebuah adegan saudara bermain bola. Karena kata yang saya dengar atau baca menghasilkan gambar dalam pikiran saya. Dan ketika saya membaca teks ini, saya melihat sebuah adegan yang menyakitkan dari sebuah peristiwa kelahiran. Saya membayangkan, saya menggambar sebuah adegan darah di mana-mana, tangisan, erangan, dan yang lebih menyakitkan adalah sang bayi yang adalah gambaran umat Israel di sini dilahirkan lalu dibuang di ladang dan tidak ada yang peduli padanya. Sungguh adegan yang sangat kontras dengan peristiwa kelahiran seorang bayi yang ditunggu-tunggu. Maksud saya, semua orang suka bayi, saya suka bayi. Kecuali orang dewasa yang seperti bayi, kamu sambar. Tapi saya suka bayi, saya suka anak kecil karena sebuah fakta bahwa mereka begitu murni, mereka begitu lemah, tidak kuat. Dan saya sebagai orang dewasa
terdorong harus menjaga dan melindunginya. Oleh karenanya saya akan kehilangan damai jika mendengar anak kecil disakiti, anak kecil dimarahi, bayi rohani direndahkan, orang baru tidak diperhatikan, anak home disepelekan. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa tidak tahan jika melihat hal itu terjadi. Jadi gambar yang saya lihat di teks ini bukanlah gambar yang bisa saya nikmati. Sebuah hal yang tragis, seorang bayi dilahirkan namun tidak dipedulikan. Adegan yang saya lihat di sini memang tidak terjadi pemukulan atau pelecehan. Namun jika saya perhatikan sesama, maka bayi di dalam teks ini telah mengalami yang namanya tidak dihiraukan, tidak dipedulikan atau dicuekin. Dan kata yang paling relevan untuk menggambarkan bayi di dalam teks ini adalah bayi ini tidak mengalami jamahan, tidak mengalami sentuhan. Karena tidak adanya sentuhan menandakan tidak adanya kepedulian atau dicuekin. Dan tidak ada siapapun yang mau dicuekin. Come on somebody. Sebuah penelitian psikologi melakukan sebuah studi untuk bayi-bayi yang dilahirkan dengan memberikan dua metode yang berbeda. Yang pertama, grup bayi yang pertama diberikan kebutuhan dasar, asupan gizi dasar. Grup bayi yang kedua diberikan kebutuhan dasar yang sama juga, asupan dasar yang sama, namun ditambah dengan yang namanya sentuhan. Dan setelah beberapa waktu dilihat hasilnya dari bayi-bayi dalam grup tersebut, ternyata bayi-bayi yang diberikan asupan dasar dan sentuhan memiliki perkembangan yang lebih cepat dibanding grup bayi yang hanya diberi asupan dasar saja. Dan ketika diteliti lebih lanjut, ternyata sentuhan merangsang hormon dalam tubuh manusia yang berfungsi mendorong terjadinya pertumbuhan. Namun faktanya sekarang kita berada di zaman serba sentuh, namun tidak memberi nilai pada sebuah sentuhan alami. Sungguh mengelikan bahwa teknologi yang didesain untuk bisa keep in touch justru membuat banyak hubungan menjadi renggang. Sungguh mengelikan bahwa teknologi sentuh telah membuat hilangnya sentuhan alami. Sungguh ironis, teknologi zaman sekarang yang bisa memudahkan kita untuk berkoneksi dengan siapapun, namun justru di zaman sekarang orang kesepian lebih banyak dari zaman sebelum teknologi sentuh terjadi. Maksud saya, banyak orang bisa punya teman ribuan, follower ribuan lewat teknologi, dan bisa klik untuk bisa terkoneksi, namun mereka tetap merasa kesepian. Mereka yang single, mereka yang kesepian, mereka mulai download segala macam aplikasi pertemanan untuk mencari teman, mencari pendamping hidup, dan berpikir bahwa pendamping hidup akan menyelesaikan rasa kesepiannya. Ketika faktanya mereka yang memiliki pendamping hidup pun sering merasa sendirian. Come on somebody. Karena kebenarannya adalah saudara tidak harus sendiri untuk merasa kesepian. Tapi lagi dan lagi kita hidup di dunia yang tidak lagi menghargai atau mengurangi nilai sebuah sentuhan. Dunia yang cuek satu sama lain. Dunia yang tidak peduli satu sama lain. Kita ada dalam satu era di mana kita hidup sendiri-sendiri. Naik teknologi, naik lift dengan teknologi lift yang luar biasa. Naik bersama-sama, penuh sesak di dalamnya. Namun tidak ada yang bicara satu sama lain. Dan yang hanya mereka lakukan di dalam lift yang penuh sesak, hanya melihat angka di dalam lift dengan fokus seolah tidak pernah melihat angka sebelumnya. Teknologi sentuh telah menciptakan sentuhan berkurang. Yang berakibat manusia yang tidak mengalami kepedulian, tidak mengalami sentuhan, merasa kesepian. Kesulitan untuk berkembang. Padahal manusia diciptakan untuk berkembang.
lewat sebuah sentuhan. Hari pertama hingga hari kelima Tuhan berfirman untuk menjadikan dunia. Namun hari keenam dia bentuk manusia oleh tangannya sendiri untuk diciptakan. Manusia diciptakan lewat sebuah sentuhan. Dan berkembang hingga saat ini lewat sebuah sentuhan. Tidak heran. Hukuman yang paling mengerikan di dalam penjara yang dirasakan orang bukanlah dipukul, dibuli atau ditendang. Tapi ditempatkan di sel isolasi. Dipisahkan dari sebuah hubungan. Terisolasi, terasingkan, dicuekin, tidak disentuh adalah hal yang sangat-sangat mengerikan. Bukankah kita lebih memilih untuk dimarahi istri atau suami daripada didiamkan mereka? Kau sama, tapi saya tidak ingin kedua-duanya. Bahkan kasus kematian di dalam penjara lebih banyak terjadi di sel isolasi daripada di sel bersama. Ada kuasa positif dari sebuah sentuhan dan ada kuasa negatif ketika tidak terjadinya sebuah sentuhan. Dan lagi ketika saya melihat teks Alkitab ini dan menghubungkannya dengan komunitas Kristen, komunitas gereja. Saya jadi khawatir di mana kita bisa melahirkan jiwa baru, namun kita tidak mempedulikan jiwa tersebut, tidak menyentuh mereka. Sehingga komunitas gereja hanya menjadi tempat orang kesepian yang berkumpul bersama-sama. Dan Tuhan katakan di sini kepada orang Israel, kamu dikeluarkan dari rahim, dilahirkan, namun tidak disentuh dan tidak dihiraukan. Dan saya ingin memberikan beberapa poin di sini berdasarkan firman yang Tuhan berikan yang harus kita pahami tentang sebuah dilema atau tragedi yang terjadi pada bayi yang Tuhan ilustrasikan sebagai bangsa Israel atau sebagai umat pilihan Allah yang juga terjadi di dalam gereja, pernikahan atau sebuah hubungan yang ada. Dan juga kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya mengenai kondisi atau tragedi tersebut. Dilema atau persoalan atau tragedi yang terjadi di dalam pasal ini Tuhan menjelaskan. Mulai dari ayat yang keempat mengenai proses kelahirannya. Yang pertama dikatakan di situ bahwa dilema persoalan tragedi yang terjadi dalam pasal ini dikarenakan yang pertama waktu engkau lahir pusatmu tidak dipotong. Tali pusarmu masih terkait dengan ibumu. Seorang bayi yang baru lahir tidak akan berkembang jika tali pusar masih terkait pada ibunya. Dengan kata lain Tuhan mengatakan kamu terlalu bergantung kepada ibumu. Sehingga kamu tidak mengalami pembentukan yang seharusnya terjadi. Sehingga akhirnya banyak orang datang ibadah dan hanya bergantung kepada pembicara untuk berkembang. Saya jadi bertanya-tanya, kapan tali pusar kita diputus sehingga kita tidak bergantung kepada pembicara untuk melakukan pembelajaran Alkitab sendiri. Maksud saya, saudara tidak bisa memiliki otot yang kuat jika hanya pergi ke gym 1 kali 1 minggu. Kapan tali pusat kita diputus? Kapan firman di hari Minggu hanya akan menjadi konfirmasi dan bukan pewahyuan buat saudara? Tali pusat seseorang harus diputus saat ini. Karena banyak orang tidak melihat Alkitabnya sampai hari Minggu. Saya tahu tidak terjadi di tempat ini. Banyak orang tidak berdoa dan memujinya sampai ada worship leader yang memimpinnya. Saya tahu tidak terjadi di tempat ini. Saudara tidak bisa bertahan baik selama 1 minggu jika tubuh saudara hanya makan 1 minggu sekali. Jika saudara makan 1 minggu sekali, maka setiap hari ibadah minggu datang, saudara tidak akan makan. Namun saudara akan minum obat karena saudara sudah merasakan kesakitan dari hari Senin sampai Sabtu karena tidak ada asupan gizi yang baik untuk tubuh rohani saudara. Sehingga hari Minggu saudara tidak makan tapi minum obat hanya untuk
untuk meredakan rasa sakit yang terjadi. Karena tubuh saudara tidak sanggup bertahan melawan pencobaan Senin, virus Selasa, kedagingan Rabu, radikal bebas Kamis, kejahatan Jumat, dan kemalangan Sabtu. Maksud saya potong tali pusatnya dan mulai masak makanan saudara sendiri. Jika saudara masih bertanya-tanya tentang siapa yang berkhotbah hari Minggu, lalu jadi malas untuk beribadah hari Minggu karena pembicaranya bukan yang saudara mau, maka saya tahu tali pusatnya belum diputuskan karena saudara hanya bisa diberi makan oleh orang tertentu. Tali pusat adalah sebuah berkat di stage pembentukan janin. Namun tali pusat akan menjadi kutuk jika tidak dipotong ketika saudara telah dilahirkan. Karena saudara akan terus menjadi bayi rohani yang tidak bisa makan sendiri, tidak bisa berdoa sendiri, tidak bisa memuji Tuhan sendiri, tidak bisa belajar firman sendiri, tidak bisa membuka Alkitab sendiri, dan akan terlihat gambar yang tidak nyaman jika saudara sudah berusia 40 tahun dan masih menyusui. Saya tidak keberatan, maksud saya memandikan anak saya yang masih kecil, atau memberikan makan, menyuapinya ketika masih kecil, atau membantunya berjalan ketika masih kecil. Tentu saya tidak keberatan. Tapi tugas saya sebagai orang tua adalah membawa mereka untuk bisa berdiri di atas kedua kaki mereka, makan sendiri, mandi sendiri, dan disiplin sendiri. Tentunya saudara akan sangat frustrasi melihat seorang anak yang sudah berumur 30 tahun dan terus meminta saudara untuk menyuapinya makan. Dan jika saudara tidak ada, mereka akan mati kelaparan. Maka potonglah tali pusarnya sehingga saudara bisa berkembang. Dan saudara akan melihat less tragedy, less dilema, less frustrasi. Karena prinsipnya bukan masalah yang harus dihilangkan, tapi saudara yang harus dibesarkan. Potong tali pusatnya dan mulai berkembang, mulai berproses, dan mulai disiplin. Sehingga saudara menjadi pribadi yang dewasa, yang lebih besar dari apa yang saudara hadapi. Yang kedua yang menjadi dilema, persoalan tragedi di dalam teks yang kita baca. Yang kedua dikatakan di situ tidak ada yang namanya pemandian yang membersihkan. Saudara masih terlihat kotor. Walaupun sudah dilahirkan baru, tidak ada pemandian yang membersihkan. Darah yang menempel, cairan yang menempel akan menjadi tempat debu, bakteri, dan virus untuk hinggap di situ. Dan ketika saudara mencoba masuk ke level baru dengan membawa sisa-sisa kotoran dari level lama, dari janin sebelumnya, maka saudara hanya akan mengundang masalah baru di level yang baru. Maksud saya beberapa dari kita sudah dibebaskan dari narkoba, tapi temperamen seringkali lebih jahat daripada narkoba. Sudah menikah tapi masih bawa sikap single. Uang saya, uang kamu, uang kamu. Yang lebih parah, uang saya, uang kamu, uang saya. Kamu sabar. Sudah tidak lagi mengutuk otoritas atau polisi, tapi sekarang melihat saudara seiman yang seharusnya saudara kasihi, saudara rasanya urat syaraf putus. Sudah tidak berbohong sama orang tua, tapi sekarang pemimpin saudara dibohongi. Kamu somebody. Tidak heran. Level baru saudara yang seharusnya membawa berkat baru justru hanya mengundang masalah baru. Jadi jangan hanya keluarkan Mesir, jangan hanya keluar dari Mesir, tapi mandikan Mesir saudara. Mandikan apa yang kotor di mulut kita. Mandikan handphone kita, mandikan temperamen saudara, mandikan sekarang sebelum seseorang memandikan saudara nanti. Kamu sabar. Dan jika saudara kesulitan mandi sendiri, izinkan seseorang memandikan saudara. Beberapa dari saudara lebih mengizinkan seseorang mengotori saudara daripada seseorang yang membersihkan saudara. Saya tahu itu benar, karena beberapa dari saudara lebih memilih untuk memberikan energi atas apa yang salah yang orang lakukan padanya daripada menghidupi apa yang benar yang orang lain katakan untuk saudara.
Beberapa dari kita lebih suka sakit daripada antibiotik. Beberapa dari kita lebih suka sekarat daripada obat. Kadang-kadang ketika saya berusaha memandikan orang, membersihkan orang, saya tahu rasanya dibersihkan dari yang kotor. Pernahkah saudara memandikan bayi? Saudara akan dengar teriakannya. Enggak enak, enggak seperti yang saya mau. Dan saudara begitu kesal ketika itu terjadi. Saya mengerti mandi tidak nyaman. Namun mengertilah, masalah yang sering tercipta bukan karena tantangan di level baru, tapi karena luka lama tidak dibersihkan di level baru. Lalu apa yang akan memandikan kita? Alkitab mengatakan, kamu telah bersih karena firman-Ku. Artinya, segala firman kebenaran lewat apapun dan siapapun yang harus kita dengar akan membersihkan kita dari kotoran jika kita mau meresponinya. Dan saudara akan tahu seseorang telah mandi jika saudara ingin berada terus di dekatnya. Aromanya harum, perkataannya positif, bahasa tubuhnya begitu warm, welcome. Saudara akan tahu seseorang telah dimandikan karena saudara ingin selalu berada di dekatnya. Artinya jika seseorang belum mandi, rasanya saudara pun tidak ingin lama-lama berada dekatnya. Come on somebody. Jadi lihat kiri kanan saudara pagi hari ini atau siapapun yang di sekeliling saudara dan katakan, jangan malas mandi. Izinkan firman Tuhan membersihkan semua yang terjadi di masa lalu. Karena tragedi yang terjadi di sini. Ada tali pusat yang belum dipotong. Dan ada hal yang belum dibersihkan. Dan yang ketiga, dikatakan di sini dilemamu terjadi karena tidak ada yang namanya gosokan garam. Dan saudara tahu persis bahwa garam berfungsi sebagai disinfektan dan detoksifikasi. Dan berfungsi sebagai sebuah obat. Bertumbuh besar dan bertumbuh sehat adalah dua hal yang berbeda. Yang manis-manis akan membuat saudara bertumbuh besar. Namun akan membunuh saudara pada akhirnya. Lihat saja bagaimana janji manis bisa membunuh kehidupan kita. Come on somebody. Lihat saja gula bisa membunuh kehidupan kita. Lihat saja senyuman manis seseorang. Come on somebody. Sering membuat hubungan menjadi hancur, pernikahan hancur. Lihat saja buah yang dilihat Hawa, yang kata Hawa terlihat begitu manis. Lihat saja pengajaran yang memanjakan telinga akan membuat saudara tidak kuat ketika berhadapan dengan tekanan. Namun jika saudara mau bertumbuh sehat, maka saudara harus terlindungi dari bakteri dan garam akan melindunginya. Disiplin akan melindunginya. Teguran akan melindunginya. Konsekuensi akan melindunginya. Pengajaran dan khotbah yang tegas akan melindunginya. Gosokan garam akan melindunginya. Aturan akan melindunginya. Lebih baik saya ajarkan neraka pada saudara di bumi ini agar saudara masuk surga daripada saya ajarkan surga di bumi ini dan membuat orang masuk ke dalam kerajaan yang tidak ingin saudara ada di dalamnya. Bayi akan terlindungi dari polusi di luar selama dalam rahim, namun yang akan melindungi dia setelah keluar rahim adalah aturan-aturan hidup. Jika kita mau jujur, kebanyakan masalah yang kita miliki diakibatkan ketidakmauan kita untuk digosok oleh
garam. Aturan rumah tangga ditabrak. Nahkoda harusnya dipegang suami, namun istri yang begitu dominan. Aturan lalu lintas dilanggar. Lampu kuning harusnya saudara pelan-pelan untuk berhenti, malah ditambah kecepatannya. Aturan kerja diabaikan, aturan gereja disepelekan, aturan sekolah dicuekkan. Saudara maunya yang manis-manis, gak mau yang asin-asin, tidak mau digosok oleh garam. Tidak heran Alkitab mengatakan teguran nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Namun masalahnya adalah banyak orang lebih suka memilih dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh teguran. Cari mereka yang bawa banyak garam. Dan hati-hati dengan mereka yang banyak bawa gula. Come on somebody. Yang harus saudara takuti bukanlah pedang Petrus, tapi ciuman Yudas. Karena lebih baik ditusuk dari depan daripada ditusuk dari belakang. Lalu Alkitab melanjutkan, karena hal itulah kata Tuhan, kamu bangsa Israel menjadi menderita, disepelekan, dibuang, dipisahkan, direndahkan. Saudara tidak diinginkan, saudara dilabeli, saudara dipandang sebelah mata, dihakimi, dianggap tidak berhak, tidak layak. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Karena dalam keadaan saudara yang masih belum sempurna dan lingkungan yang menolak saudara, Alkitab melanjutkan di ayat yang ke-6. Tuhan melewati bayi-bayi yang berdarah ini, yang mencoba bertahan hidup dengan kesakitannya, dengan pergumulannya, dengan kesepiannya, dengan kelemahannya. Tuhan melewatinya ketika yang lain memutar arah. Tuhan mau mendatanginya ketika yang lain justru menjauhinya. Tuhan mau mendekatinya ketika yang lain melemparkannya. Dan kabar baiknya, dia tidak hanya lewat, namun dia melihat bayi ini ketika yang lain tidak peduli tangisan saudara, tidak peduli pengumuran saudara, tidak peduli darah saudara yang mengalir terus, tidak peduli sakit saudara, tidak peduli air mata saudara. Tuhan mempedulikannya. Dia katakan, saya tahu tali pusat kamu belum dipotong, saya tahu kamu tidak sempurna, saya tahu kamu belum dibersihkan, saya tahu kamu belum digosok garam, saya tahu orang melotot dengan satu kesalahanmu dan menutup mata dengan 1000 kebaikanmu. Tapi kata Tuhan yang telah melihat kondisi tersebut, melihat kondisi saudara, dia katakan, tapi saya akan gendong kamu, rawat kamu, besarkan kamu, dan menjadikanmu istri saya, menjadikanmu partner saya untuk membangun kerajaan saya. Kata Tuhan, aku akan memilihmu, orang yang dianggap bodoh oleh dunia, untuk memalukan mereka yang berhikmat. Apakah ada orang di tempat ini yang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak menyerah pada saudara ketika yang lain membuang saudara? Apakah ada orang di tempat ini yang bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tetap percaya pada saudara ketika yang lain atau bahkan diri saudara pun tidak percaya pada diri saudara sendiri? Karena memang inilah yang dinamakan Injil. Tuhan turun dari atas ke bawah untuk mengangkat saudara yang di bawah ke atas. Come on somebody. Dan dia mengatakan pada saudara yang sakit, pada saudara yang terluka hari ini, pada saudara yang bergumul hari ini, pada saudara yang menangis dan berdarah hari ini, dia katakan seperti apa yang dia katakan di Yeskiel 16 ayat yang ke-6, kamu harus hidup. Aku, kata Tuhan, tidak akan membiarkanmu mati. Pernikahanmu mati tidak akan kubiarkan. Aku tidak akan membiarkan ekonomimu, pelayananmu mati. Kamu harus hidup. Kamu akan hidup. Dan aku punya rencana besar untuk hidupmu.
kamu tidak akan selesai di sini karena rencanaku bagimu terlalu besar untuk kamu bisa hidupi kelak. Oleh karenanya apapun keadaan saudara yang mungkin saat ini terlihat begitu down atau ada di level terbawah saudara, ketahuilah Tuhan belum selesai dengan saudara. Orang mungkin selesai dengan saudara. Mereka mungkin jengah pada saudara. Mereka mungkin sudah melihat rendah pada saudara. Tapi Tuhan katakan ketika aku melihat kamu, kamu harus hidup. Rencanaku, panggilanku, agendaku yang besar harus kamu hidupi dan kamu tidak boleh mati, tidak boleh menyerah, tidak boleh selesai karena yang besar yang belum kamu lihat, yang belum kamu dengar ada di hadapanmu. Untuk itu pagi hari ini saya datang dengan firman Tuhan mengatakan kepada saudara, hiduplah pernikahanmu, hiduplah ekonomimu, hiduplah pelayananmu, hiduplah keuanganmu, hiduplah pribadimu, hiduplah gairah melayanimu, hiduplah para pastor, hiduplah para penginjil, hiduplah tulang-tulang kering, hiduplah pemimpin gereja, hiduplah suami takut Tuhan, hiduplah istri takut Tuhan, hiduplah anak takut Tuhan, hiduplah Victory Outreach Bandung, hiduplah Victory Center Papua, hiduplah gereja Tuhan karena Dia punya rencana besar bagi hidup saudara dan Dia belum selesai untuk bekerja di dalam dan melalui saudara. Saya akan selesai pagi hari ini. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan ini boleh membuat kita paham bahwa Allah yang kita layani punya rencana besar terlepas apapun yang saat ini kita lihat secara fisik atau apapun opini orang terhadap kita. Tetaplah hidup. Kamu harus hidup. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu telah menunjukkan keberadaan kami, namun keberadaan kami yang tidak sempurna tidak melemahkan kuasa-Mu, rencana-Mu, kasih-Mu. Karena apapun ketidaksempurnaan kami menjadi tempat yang paling sempurna untuk keberadaan Allah dinyatakan melaluinya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Kami mau terus hidup karena sekarang kami tahu ada banyak rencana Tuhan yang besar yang Engkau sudah sediakan yang belum kami hidupi. Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada setiap umat Tuhan pagi hari ini untuk mereka boleh terus berpegang pada kebenaran terlepas apapun yang menjadi tantangan mereka. Kamu harus hidup karena aku, kata Tuhan, punya rencana untuk kamu hidupi. Besar, penuh berkat, berdampak, dan berbuah. Kami terima firman Tuhan pagi hari ini dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kamu harus hidup. Katakan sama-sama, aku harus hidup. Katakan sekali lagi, aku harus hidup. Tuhan belum selesai dengan kita. Saya berdoa pagi hari ini saudara boleh terdorong, termotivasi untuk terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan terlepas apapun yang terjadi. Karena selanjutnya saudara akan melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan melalui hidup saudara. Kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Anak-anak sekolah minggu silahkan bersiap-siap untuk beribadah sekolah minggu pagi hari ini. Jangan lupa para pemimpin pukul 5 sore kita akan bertemu. Dan juga esok hari, mari jemaat Tuhan kita sama-sama hidup bergantung kepada Tuhan lewat doa. Pukul
Selamat hari Minggu, Shalom, dan Tuhan memberkati kita semua.